Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar? Hari ini adalah latihan hari keempat dalam 21 Days to be Transhuman dengan tema latihan berpikir dan berjiwa besar. Ada sebuah ungkapan dalam buku 21 Days to be Transhuman yang membedakan manusia di atas rata-rata dengan manusia di bawah rata-rata adalah kebesaran pikiran dan jiwanya. Aforisme Seven Awareness. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great, kenapa 21 Days to be Transhuman kemudian memasukkan latihan yang keempat adalah berpikir dan berjiwa besar. Karena ini adalah salah satu alasan terkuat bahwa kalau orang pikiran dan jiwanya besar, maka dia akan mudah menerima perubahan apapun. Sementara kalau orang pikiran dan jiwanya kerdil, maka dia sulit menerima perubahan apapun, teman-teman hebat. Di halaman 61, saya menuliskan tentang sebuah tokoh inspirasi berjudul Tony Christiansen, seorang bapak yang waktu itu di usia 11 tahun dia tertabrak kereta dan harus rela tidak memiliki kaki, kedua kakinya buntung dan divonis oleh banyak orang termasuk dokter akan memiliki masa depan yang gelap. Namun apa yang terjadi dengan ketidakpantasan, ketidaklayakan, dia dengan kursi rodanya berhasil mendaki Gunung Kilimanjaro di Afrika. Anda tahu apa Kilimanjaro artinya? Kilimanjaro artinya adalah gunung yang nggak bisa ditaklukkan. Ternyata bisa ditaklukkan oleh seorang yang ada di kursi roda. Hal ini menunjukkan bahwa ya, walaupun badannya dia tidak sempurna, namun pikiran dan hatinya dia berjiwa besar. Ketika pikirannya besar, jiwanya besar, maka mendaki Gunung Kilimanjaro pun begitu kecil. Ketika pikiran dan hatinya dan jiwanya kecil, maka mendaki bukit yang kecil pun menjadi begitu sulit, teman-teman yang hebat. Teman-teman yang great, saya ingin membacakan kutipan dari René Descartes yang lahir ya 1569 sampai 1650, ahli matematika dan filosof Prancis. Memiliki pikiran cemerlang tidak cukup, yang terpenting adalah menggunakannya dengan baik. Jadi tidak cukup sebatas pintar, tapi bagaimana kita kemudian menggunakannya dengan baik. Nah, di dalam 21 Days to be Transhuman yang Anda juga sudah dapatkan audiobooks, satu hari satu audiobook selama 21 hari ini, ya, buat Anda yang sedang ikuti program 21 hari dengan 3S juga, ini ada beberapa hal yang juga penting ya, bahwa dalam 21 Days to be Transhuman, terutama latihan hari keempat, ada beberapa belief system yang salah, ada beberapa hambatan yang membuat orang sulit memiliki berpikir dan berjiwa besar. Nomor satu adalah apa yang disebut dengan belief system yang salah. Ya. Jadi semacam keyakinan yang sudah mendarah daging di masa lampau, tapi dia masih mempercayainya sampai hari ini. Misalnya ada orang mengatakan bahwa saya sih kalau belum makan nasi, belum kenyang. Jadi walaupun sudah makan mie, 2 mangkok, bubur dan sebagainya, karena di mata dia yang kenyang tuh hanyalah nasi misalnya ya. Jadi nasi adalah kenyang, enggak nasi adalah tidak kenyang. Ini adalah belief system. Ada orang bilang saya kalau kalau bicara depan umum saya grogi, contoh gitu ya. Itu juga bagian dari belief system. Kemudian selain belief system adalah lingkungan yang buruk. Jadi hati-hati dengan lingkungan yang buruk, karena lingkungan yang buruk itu akan mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Kalau Anda berteman dengan orang yang, ada sebuah filosofis di buku Seven Awareness, kalau Anda berteman dengan seorang yang buruk akan terpengaruh keburukannya. Ketika kiai meminta santrinya kemudian berjalan di dekat pasar dan kemudian membeli ikan, dan setelah dibeli kemudian kiai bilang buang deh ikannya atau kembaliin ikannya, muridnya mengembalikan. Habis itu kiai bilang, coba kamu cium tangannya, amis nggak? Amis lah Pak Kiai. Kiai bilang itulah bahayanya dengan pergaulan atau pertemanan, bahwa walaupun kita sudah nggak berteman, tapi bekasnya itu masih ada, aromanya masih ada. Kemudian selain lingkungan yang buruk adalah pengaruh negatif. Jadi pengaruh negatif ini juga ya yang sangat harus diwaspadai. Teman-teman yang luar biasa, sahabat yang great ya,
pengaruh ini bisa didapatkan dari banyak hal, media sosial. Salah satunya yang sekarang ini sangat-sangat terlihat mempengaruhi banyak orang dalam beraktivitas ya. Kemudian trauma juga muncul ya, sebuah trauma juga sering muncul dalam membuat seseorang ini akhirnya sulit menjadi berpikir dan berjiwa besar. Trauma-trauma di masa lalu yang terjadi dan dia masih menyimpannya begitu segar sampai hari ini, dan trauma itu kemudian membuat dia akhirnya tertinggal di masa lampau. Memorinya ini menjadi sebuah ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang kelima adalah mudah menyerah. Pengalaman mencoba gagal membuat banyak orang akhirnya nggak berani mencoba hal-hal baru. Karena di matanya akan sama, pasti jawabannya adalah kegagalan. Kemudian yang keenam adalah kurang ikhlas menerima yang terjadi. Seseorang yang tidak ikhlas menerima yang sudah terjadi akan membuat jiwanya semakin kecil, kerdil, dan lama-lama mati. Dan ini harus diwaspadai karena ada kutipan dalam Seven Wonders bahwa ya umur membuat tubuh keriput dan mudah menyerah membuat jiwa kita keriput. Dan yang terakhir adalah ketakutan yang berlebihan. Seseorang yang kemudian memupuk rasa takutnya secara berlebihan dan dibiarkan terus-menerus, ini membuat dia memiliki hambatan untuk menjadi berpikir dan berjiwa besar. Sahabat-sahabat 21 Days to be Transhuman, pada hari keempat ini juga ada filosof yang bernama Lao Tzu yang dia menyampaikan di halaman 65 tentang langkah-langkah metode apakah yang harus dimiliki oleh seseorang agar berpikir dan berjiwa besar. Dalam kutipannya, Lao Tzu mengatakan, memahami orang lain adalah kearifan, memahami diri sendiri adalah pencerahan. Wow, ya, jadi ternyata memahami orang lain itu lebih mudah dibandingkan memahami diri kita sendiri. Hal ini serupa dengan sebuah filsafat Arab yang mengatakan bahwa man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Dan di buku 21 Days to be Transhuman halaman 65 disampaikan bahwa ada beberapa tips bagaimana Anda memiliki berpikir dan berjiwa besar. Yang pertama adalah berpikir tentang solusi bukan masalah. Jadi ketika kita mau berjiwa besar, maka selalu berpikirnya solusinya apa. Ya, masalah banyak tapi solusinya apa? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya ya? Kemudian berpikir rumus IPB. Mungkin Anda semua tahu bahwa IPB adalah ini pasti berlalu. Artinya semua itu pasti berlalu ya, bahwa kesakitan, kesusahan ya akan berlalu, tidak selamanya akan ada. Kemudian membiasakan berpikir positif. Ini juga bagian dari melatih berpikir dan berjiwa besar. Kemudian memiliki bahasa tubuh yang positif, bahasa tubuh kita yang selalu menyenangkan, terbuka dan siap berkolaborasi adalah juga menunjukkan tentang jiwa Anda yang besar. Kemudian hindari ucapan negatif. Setiap kita mau bicara negatif, kita silent, kita diam, kita pendam, karena negatif itu hanya akan mengotori jiwa kita sendiri. Yang keenam adalah memiliki mentor ya, seorang pelatih, coach, pembimbing ya, guru yang tepat yang akan memandu Anda mendaki dan terus mendaki lebih dahsyat lagi. Dan yang terakhir selalu afirmasi dan syukur ya. Afirmasi dan syukur itu adalah bagian dari hari keempat tentang berpikir dan berjiwa besar. Selamat untuk Anda yang sedang melanjutkan tugas ini bersama dengan Nako Center. Istiqomah, istiqomah, dan istiqomah. You can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.